Tom Ledlow terbangun oleh suara alarm yang berdering. Tom bangkit dari tempat tidur, mematikan alarm tersebut, lalu mulai bersiap untuk hari itu. Pertama, Tom mengeluarkan pistolnya dan memeriksa apakah peluru sudah terisi penuh. Setelah itu, Tom mandi. Namun, saat sedang mandi, tiba-tiba Tom merasa mual dan langsung muntah. Usai membersihkan diri, Tom membersihkan senjatanya dengan teliti, berganti pakaian, lalu keluar menuju mobilnya. Sebagai petugas polisi, saat ini Tom sedang bertugas menyamar sebagai pedagang senjata ilegal. Malam itu, Tom mampir ke supermarket untuk membeli alkohol. Sambil mengemudi, Tom meneguk minuman tersebut. Tak lama kemudian, Tom bertemu dengan dua penjahat Korea yang ingin mengatur transaksi senjata. Tom tidak terlihat terlalu antusias dengan penjualan itu. Tom membuka pintu mobil dan memperlihatkan senjata-senjata berat kepada mereka. Kedua pria itu langsung kesal, mengatakan bahwa mereka menginginkan senjata yang lebih mudah dibawa. Tapi Tom tetap bersikeras, bahkan sengaja menghina mereka dengan kata-kata kasar. You know who the fuck we are? Dress white, talk black, and drive. Kemarahan kedua penjahat itu pun meledak. Mereka menyerang Tom, memukulnya habis-habisan, lalu merebut mobil beserta senjata-senjata di dalamnya. Semua itu justru sesuai rencana Tom. Tom sengaja memancing mereka supaya bertindak seperti itu. Begitu mobilnya dibawa pergi, Tom tetap tenang. Tom tahu mobil tersebut sudah dilengkapi alat pelacak yang akan langsung menunjukkan ke markas mereka. Segera setelah mereka menghilang, Tom menelepon untuk melacak lokasi tepatnya. Setelah mengetahui alamat markas mereka, Tom bergegas ke sana. Tom mengambil peralatan yang dibutuhkan dari mobil cadangannya, termasuk senjata dan perlindung tubuh. Dengan persiapan matang, Tom masuk ke dalam rumah dan langsung melancarkan serangan. Dalam waktu singkat, seluruh anggota kelompok itu berhasil dilumpuhkan. Setelah keadaan aman, Tom minum alkohol lagi, memakai sarung tangan, lalu mengatur ulang tempat kejadian agar terlihat seperti Tom hanya membela diri. Kemudian Tom membuka lemari besar di dalam rumah dan membebaskan beberapa anak yang dikurung di sana. Kasus ini langsung menjadi perhatian nasional. Tak lama kemudian, polisi dan wartawan memadati lokasi tersebut. Alih-alih mendapat pujian, Tom malah menjadi sasaran ejekan dan cibiran dari banyak orang. Meski begitu, ada kemungkinan besar Tom akan mendapat promosi berkat keberhasilan ini. Ketegangan semakin terasa saat Kapten Jack tiba di lokasi. Di depan umum, Kapten Jack selalu tampil tegas dan formal. Setelah memberikan pidato singkat, Jack kembali dan mendapati Tom sedang bertengkar dengan rekan-rekannya. Kapten langsung membentak semua yang ada di sana, termasuk Tom. Yes, sir. I want something to red pin. Tell those body muggers to get right in. Namun begitu orang-orang lain pergi, sikapnya berubah total. Kapten Jack sudah lama melindungi Tom dan sering memberinya tugas-tugas paling berat serta kotor. Baginya, yang terpenting adalah korban berhasil diselamatkan, bukan soal apakah aturan dilanggar atau tidak. Jack memuji cara kerja Tom dengan antusias, bahkan sempat menyebut betapa rapi eksekusi senapan mesin itu dilakukan. Jack kemudian memeluk Tom erat, seolah sedang merayakan kemenangan besar. Saat mencium bau alkohol dari tubuh Tom, Jack hanya menganggapnya sepele dan menyuruh Tom segera menghadap jaksa penuntut umum. Tak lama kemudian, Detektif Terence, seorang teman lama Tom, datang menemuinya untuk bicara berdua. Persahabatan mereka sudah tidak seperti dulu lagi. Seiring waktu, hubungan itu semakin menjauh karena Tom sering menggunakan cara-cara ekstrim dalam menghadapi penjahat. Terence jelas tidak setuju dengan cara Kapten Jack yang terus melindungi Tom. Meskipun banyak orang menganggap Tom sudah keterlaluan, Terence memperingatkan Tom agar menjauhi masalah dan lebih berhati-hati demi kebaikannya sendiri. Have another explanation? No, I don't. White, I'll give him a ride home. Tak berapa lama kemudian, Tom yang masih dalam masa pemulihan dari luka tembak dibawa ke rumah sakit. Saat Tom sedang beristirahat di ranjang, seorang pria di dekatnya mulai berkomentar tentang laporan berita yang sedang tayang di televisi. Berita itu membahas baku tembak yang baru saja dialami Tom. Pria itu terlihat antusias dan bertanya bagaimana Tom bisa membereskan para penjahat dengan begitu efektif. Tom memilih diam saja. Tom sengaja tidak menjawab karena tahu pria itu bukan orang biasa. Ternyata pria tersebut bekerja di Divisi Urusan Internal Departemen Dalam Negeri yang bertugas menyelidiki pelanggaran yang dilakukan polisi. Pria itu sudah cukup lama memantau Tom karena catatan Tom yang sering terlibat dalam baku tembak mematikan. Percakapan itu membuat Tom kesal, tapi suasana hatinya perlahan membaik saat dokter yang memeriksanya datang. Dokter itu membantunya mengenakan baju rumah sakit sambil bercanda ringan. Mereka berdua ternyata sedang menjalin hubungan sebagai pacar. License for you. I'm a cop. You can just stop by. No, I don't. Setelah itu, Tom menjalani interogasi resmi. Tom menjelaskan bahwa semua yang terjadi murni tindakan membela diri. Ketika ditanya kenapa tidak meminta bantuan lebih dulu, Tom hanya menjawab singkat bahwa situasinya benar-benar darurat. 2 hari kemudian,
Departemen Kepolisian Los Angeles mengadakan makan malam perayaan di sebuah restoran. Begitu Tom tiba, rekan-rekannya langsung menyambutnya dengan ramah dan antusias. Suasana terasa ceria, karena Kapten Jack baru saja mendapat promosi. Sebagian besar keberhasilan itu berkat hasil kerja Tom dalam kasus terbaru. Toast to the cake. You got it. That Park Twins caper. Di tengah acara, Tom mengangkat masalah tentang petugas urusan internal yang menginterogasinya di rumah sakit. Tom merasa pertemuan itu aneh, karena selama ini Tom biasanya terlindungi dari pengawasan seperti itu. Kapten Jack kemudian memberi penjelasan. Ternyata semua ini berawal dari detektif Terrence. Tanpa sepengetahuan Tom, Terrence telah mengirim laporan ke urusan internal dan menuduh Tom menggunakan kekerasan berlebihan. Mendengar itu, Tom langsung marah besar. Tom hampir saja menyerbu Terrence di depan semua orang. Jack berusaha menahannya, tapi Tom mengabaikan peringatan itu. Akhirnya Jack berhasil mendudukan Tom dan menenangkannya. Jack bilang ini bukan kali pertama hal seperti ini terjadi, dan Jack akan tetap melindungi Tom seperti biasanya. When the gates of hell opened up on you, Tom? Setelah acara selesai, Tom memutuskan untuk mengikuti Terrence secara diam-diam. Tom membuntuti mobil Terrence sampai ke sebuah toko kecil. Tom berencana menghadapinya di dalam toko itu. Tapi sebelum sempat bertindak, dua orang perampok bersenjata tiba-tiba muncul dan mencoba menerobos masuk. Situasi langsung berubah kacau. Tembakan pun mulai terdengar. Tom bersembunyi di balik tempat perlindungan dan membalas tembakan untuk mencoba mengusir para perampok. Namun semuanya semakin tidak terkendali ketika salah satu peluru nyasar dan mengenai bahu Terrence. Tak lama kemudian, tembakan semakin banyak berhamburan. Terrence terkena peluru hingga tewas di tempat, sementara Tom hanya bisa menyaksikan semuanya dengan wajah terkejut. Petugas polisi akhirnya tiba beberapa saat kemudian. Kapten Jack sangat marah begitu mendengar apa yang terjadi. Jack langsung pergi ke ruangan belakang untuk melihat rekaman kamera keamanan. Tom sekali lagi telah mengabaikan perintahnya, dan sekarang tragedi ini mengancam karier mereka berdua. Kalau urusan internal sampai mengetahui kebenarannya, Tom hampir pasti akan dituduh membunuh Terrence karena dendam pribadi. Kapten Jack bersikeras bahwa cerita yang dilihat publik harus tetap seperti yang sudah direncanakan. Jack meminta ponsel rahasia Tom, dan mengingatkannya bahwa Tom terlalu penting untuk hilang begitu saja. Baginya, Tom adalah ujung tombak dari semua operasi mereka. Untuk melindungi Tom, Jack mengambil langkah drastis. Ia mulai mengubah seluruh tempat kejadian. Rekaman CCTV, riwayat senjata Tom, dan semua laporan insiden harus dihapus bersih tanpa jejak. Forgot to put the disc to Washington. Malam harinya, Tom datang ke apartemen pacarnya dalam keadaan mabuk berat. Di sana, ia akhirnya mengakui semuanya. Rasa bersalah atas kematian Terrence sangat membebani pikirannya. Meskipun mereka sering bertengkar, Tom tetap menganggap Terrence sebagai teman sejati. Tom berjanji dalam hati bahwa suatu saat ia akan mengungkap penyebab sebenarnya di balik tragedi itu. Good can come from bad. Bad breeds more bad. Keesokan paginya, Kapten Jack menunjukkan sebuah artikel koran kepada Tom. Berita itu menggambarkan Tom sebagai petugas polisi yang menemukan jasad Terrence dan menjadikannya sebagai pahlawan. Dengan narasi tersebut, kasus ini pun secara resmi ditutup. Namun, untuk menghindari kecurigaan dari urusan internal, Tom dicopot sementara dari tugas lapangan. Tom dipindahkan ke divisi pengaduan. Write it up and forward it. Okay? Di kantor baru itu, Tom mulai bekerja di balik meja. Orang-orang datang untuk mengurus laporan, tapi Tom memperlakukan mereka semua dengan sikap acuh tak acuh. Try to get her number and shit. They have a complaint. They sit down. His partner kicking me. That's why I hate all these Tak lama kemudian, Kapten James dari urusan internal datang menemui Tom lagi. Sebagai penyelidik berpengalaman, James tidak mudah dibohongi. James sudah curiga bahwa laporan resmi tentang kematian Terrence telah dimanipulasi. James berusaha membujuk Tom dengan berbagai cara. James bahkan mengajaknya makan siang dan berpura-pura hanya mengobrol santai. Dalam pembicaraan itu, James memberi isyarat bahwa James tahu ada orang keempat yang terlibat saat penembakan terjadi. Salah satu peluru yang ditemukan di tubuh Terrence tidak cocok dengan senjata yang digunakan para perampok. Artinya, ada orang lain yang menembak. James mendesak Tom agar berterus terang sebelum semuanya semakin rumit. What happened to the video from the store? One is there to change the sheets. It's closed. And that third Begitu mendengar kabar itu, Kapten Jack langsung turun tangan. Jack sangat marah ketika tahu James ingin mengaitkan Tom dengan penembakan tersebut. Jack bahkan mengancam akan membongkar skandal James sendiri jika James tidak berhenti mencampuri urusan mereka. Akhirnya, Jack memperingatkan James dengan tegas untuk menjauh dari kantornya, lalu pergi dengan emosi yang masih tersisa. You like Tom, don't you? Do the department a favor. Let's get out of here. Tak lama kemudian, pemakaman Terrence digelar. Suasana hari itu cukup ramai.
dengan hampir seluruh anggota LAPD hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. His dedication to this department. Setelah upacara selesai, Tom mendekati istri Terence, Linda, untuk menyampaikan belasungkawa. Linda menjawab dengan nada dingin dan singkat. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa Linda curiga Tom terlibat dalam upaya menutup-nutupi kematian suaminya. Tom tidak bisa melupakan kejadian itu begitu saja. Tom lalu mencari detektif Paul, petugas yang ditugaskan menyelidiki pembunuhan Terence. Tom mendesaknya agar segera menangkap para pelaku, meskipun Tom sudah diperingatkan untuk tidak ikut campur dalam kasus ini. Tom mengabaikan larangan tersebut karena ia merasa Paul tidak akan mengejar kebenaran dengan sungguh-sungguh, dan dugaannya benar. Paul terlihat tidak bekerja seoptimal yang diharapkan. Tom mencoba mengajukan beberapa pertanyaan untuk memahami perkembangan kasus, tapi Paul menolak menjawab. They tell you how many different calibers they dug out of Washington? Tak lama kemudian, laporan balistik akhirnya datang. Sebelum Tom sempat melihatnya, Paul sudah datang dan merebut laporan itu darinya. Tom mendesak agar Paul terus bekerja dan berbagi informasi, tapi Paul tetap menolak. Paul bahkan mengatakan bahwa para pelaku mungkin tidak akan pernah ditemukan. Mendengar itu, Tom langsung marah. Keduanya pun mulai berdebat sengit. Paul menuduh Tom sedang berusaha membersihkan kekacauan yang Tom sendiri buat, tapi Tom tidak mau mendengarnya. Di tengah perdebatan, Paul menerima panggilan telepon. Paul diberitahu bahwa petugas menemukan air liur di puntung rokok di lokasi kejadian. Tom berkomentar sinis, mengucapkan selamat karena akhirnya menemukan petunjuk, lalu pergi begitu saja. Sheets. Give me copies. Setelah itu, Tom memutuskan menggali informasi sendiri melalui kontak pribadinya. Dari yang Tom dapatkan, kedua tersangka bernama Fremont dan Coates pernah ditangkap beberapa kali karena kasus narkoba dan penyerangan bersenjata. Namun setiap kali, Terence selalu melepaskan mereka karena menganggap penangkapan itu tidak dilakukan dengan benar. Hubungan ini membuat situasi semakin rumit. Tom sadar bahwa melanjutkan penyelidikan tidak akan mudah, karena beberapa petugas dari unit khusus terus memperingatkannya untuk menjauh. Meski begitu, Tom tidak bisa diam saja. Malam harinya, Tom mendatangi rumah Kapten Jack dan memohon izin untuk menangani kedua perampok itu sendiri, tanpa mengikuti prosedur hukum. Tom bilang, menyingkirkan mereka dengan cepat adalah satu-satunya cara untuk menutup kasus ini sekaligus meringankan rasa bersalahnya atas kematian Terence. Jack menolak mentah-mentah. Menurutnya, rencana itu terlalu berbahaya, terutama karena Departemen Dalam Negeri sedang mengawasi Tom dengan ketat. No one's gonna fuck with me! Listen to me. Do you think Big's PhD in catching cops? Keesokan harinya, Detektif Paul datang membawa kabar baru yang mengejutkan. Bukti terbaru menunjukkan bahwa kedua perampok itu memang sengaja menargetkan Terence. Petugas menemukan tas berisi $50.000 di dalam mobil Terence. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa uang tersebut berasal dari hasil curian barang bukti narkotika di ruang penyimpanan polisi. Paul mengatakan bahwa Terence ternyata bukan polisi yang selama ini dikira orang-orang. Ada kemungkinan Terence terlibat dengan jaringan pengedar narkoba. Tom marah mendengarnya, tapi Tom berusaha menenangkan diri dan setuju bekerja sama dengan Paul. No, I did not know that. Maybe it was a hit. Untuk mengkonfirmasi semua itu, Tom dan Paul pergi ke sebuah lingkungan tertentu. Di sana, seorang pria yang mereka curigai langsung berusaha melarikan diri. Tom mengejarnya hingga berhasil menyusul. Pria itu sempat terjebak, dan Tom langsung menginterogasinya dengan keras, bahkan mengancam akan menangkapnya karena kepemilikan narkotika. Pria itu bersikeras tidak tahu keberadaan Fremont dan Coates. Tapi sebelum Tom dan Paul pergi, pria itu menyebutkan nama seseorang yang sering bekerja sama dengan kedua buronan itu. Tom dan Paul langsung mengikuti petunjuk baru tersebut. Target selanjutnya adalah seorang pengedar narkoba bernama Grill, yang dikenal sebagai pemain menengah dalam jaringan perdagangan manusia lokal. Setelah menekan Grill, Tom menggeledah rumahnya dan menemukan beberapa paket narkotika yang disembunyikan di belakang kulkas. Grill sempat menantang dan mengejek mereka, yang langsung membuat Tom naik darah. Setelah mendapat beberapa pukulan, Grill akhirnya mau bicara. Dengan informasi baru itu, Tom mengambil langkah penting. Tom mengatur agar Grill ditempatkan sebagai informan di dalam penjara, dengan harapan bisa mengidentifikasi pemasok misterius yang selama ini mereka cari. Sambil menunggu kabar dari Grill, Tom mendatangi Linda, janda Terence. Tom ingin memastikan asal-usul uang $50.000 yang ditemukan di mobil Terence. Namun penjelasan Linda ternyata sangat berbeda dari dugaannya. Linda mengatakan uang itu berasal dari penjualan rumah mereka. Linda dan Terence memang berencana pindah karena Terence sering mendapat ancaman dari seseorang di dalam kepolisian sendiri. Linda juga menceritakan bahwa sebelum meninggal, Terence telah melaporkan seorang perwira berpangkat tinggi ke bagian urusan internal. Sejak saat itu,
Nyawanya terancam. Mungkin itulah alasan sebenarnya mengapa ia menjadi target. Kesaksian Linda membuat Tom sangat terganggu. Kini jelas bahwa kematian Terence jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang ia bayangkan semula. Saat Tom sedang duduk termenung, seorang rekan kerjanya datang membawa kabar mengejutkan. Namanya telah resmi dibersihkan dari kasus Terence. Peluru yang sempat mengaitkannya dengan penembakan itu sudah dikeluarkan dari berkas bukti, sehingga tidak ada lagi jejak yang bisa menyeretnya. Rekannya meyakinkan Tom bahwa banyak orang di tim yang mendukungnya. Tak lama kemudian, Tom menerima telepon dari penjara. Grill akhirnya berhasil mengidentifikasi orang yang mereka cari. Orang tersebut dikenal dengan nama Scribble. Tom dan Paul langsung bergerak melacaknya. Pencarian menjadi lebih mudah setelah ada laporan dari petugas lalu lintas yang melihat Scribble mengemudi di jalan raya. Mereka pun segera mengejar dan berhasil menghentikan mobilnya. Tom mencoba bernegosiasi, tapi Scribble awalnya menolak bicara. Setelah Tom mengancam akan membongkar seluruh jaringan narkobanya, Scribble akhirnya menyerah. Scribble mengaku tidak pernah bekerja langsung dengan Fremont dan Coates. Scribble hanya diam karena takut mengalami nasib yang sama seperti Terence. Scribble juga mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan keduanya di sebuah rumah tua di daerah perbukitan. Tom dan Paul langsung menuju lokasi yang disebutkan. Rumah itu kosong dan sunyi sekali. Di dalam, mereka menemukan bercak darah besar di dinding. Seolah-olah baru saja terjadi perkelahian hebat. Seluruh ruangan tampak berantakan. Mereka mengikuti jejak darah sampai ke halaman belakang, menggali tanah, dan menemukan 2 mayat terkubur. Setelah diperiksa, jenazah itu ternyata Fremont dan Coates. Penemuan ini mengubah segalanya. Orang-orang yang selama ini diyakini membunuh Terence sudah tewas. Artinya, ada seseorang yang sengaja menjebak mereka agar menjadi kambing hitam, sementara pembunuh sebenarnya masih bebas berkeliaran. Situasi semakin aneh ketika Scribble melihat foto kedua mayat tersebut. Scribble mengatakan tidak mengenali mereka. Ini berarti orang yang ditemui Tom sebelumnya bukanlah Fremont dan Coates yang asli, melainkan orang lain yang menggunakan identitas palsu. Setelah memahami hal itu, Tom memerintahkan Scribble untuk mengatur pertemuan jika orang-orang tersebut menghubunginya lagi. Malam berikutnya, Scribble berhasil menghubungi kedua orang yang tidak dikenal itu dan mengatur pertemuan. Sebelum berangkat, Tom mampir ke rumah Linda. Tom memberikan salinan rekaman CCTV malam kematian Terence dan menjelaskan semuanya kepada Linda. Tom tahu membocorkan informasi ini sangat berisiko, tapi setelah itu Tom merasa sedikit lebih lega. And I'm sorry for your loss. Linda kemudian bercerita tentang masa lalu mereka. Linda mengatakan bahwa saat istrinya meninggal, Terence sedang bersama wanita lain. Istrinya mengalami pembekuan darah di otak yang pecah. Pria yang bersamanya hanya meninggalkan istrinya di depan rumah sakit, dan istrinya meninggal di trotoar. Tom meminta maaf karena dulu pernah berniat menyakiti Terence. Linda menjawab bahwa permintaan maaf tidak bisa mengubah masa lalu, dan kekerasan tidak akan pernah menghapus kekerasan. Linda meminta Tom untuk tidak melakukan apapun atas namanya. Wash away blood. Karena pertemuan itu kemungkinan besar berbahaya, Tom dan Paul mampir ke kantor polisi untuk mengambil senjata tambahan. Tom sempat menyarankan agar Paul tetap di belakang saja karena misi ini terlalu berbahaya, tapi Paul menolak. Paul bilang, sejak menjadi detektif, Paul sudah berkomitmen untuk mengejar penjahat tanpa ragu. Saat mereka hendak berangkat, Kapten James tiba-tiba muncul. Departemen Dalam Negeri ternyata sudah memantau gerak-gerik mereka selama beberapa hari. James memperingatkan mereka untuk membatalkan rencana itu. Tom menolak. Tom bersikeras bahwa kadang polisi harus mau melanggar batas demi mendapatkan keadilan yang sebenarnya. James mencoba menghentikannya, tapi James tahu Tom tidak akan mundur. Sebelum pergi, James bertanya apakah Tom pernah memikirkan kemungkinan bahwa Terence mati bukan karena ia korup, melainkan karena ia sedang berusaha membersihkan diri. Tom dan Paul pun melanjutkan perjalanan dengan mobil. Di tengah jalan, Tom mengingatkan Paul bahwa misi kali ini berbeda dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Tom membawa amunisi khusus dan tegas mengatakan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang boleh keluar hidup-hidup. Paul terlihat berat menerima keputusan itu. Scribble bertindak sebagai perantara dan berhasil mengatur pertemuan. Begitu Tom dan Paul memasuki ruangan, mereka langsung dikepung dari segala arah dengan senjata yang diarahkan ke tubuh mereka. Mereka memang tidak berusaha menyembunyikan identitas sebagai polisi. Justru sebaliknya, mereka memanfaatkan status itu untuk memancing para pembunuh keluar. Tom berpura-pura sebagai polisi korup yang ingin bergabung dengan jaringan mereka. Namun rencana itu cepat berantakan karena para penjahat mengenali Tom dari hari pembunuhan Terence. Tom tetap tenang dan berusaha mengarahkan pembicaraan agar kedua pria itu mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya. Tiba-tiba Paul, yang selama ini diam, tampak mengenali mereka. Sebelum sempat bicara, situasi langsung meledak. Scribble langsung dieksekusi karena dianggap mengkhianati kelompok itu dengan membawa polisi ke pertemuan. Baku tembak pun tak terhindarkan.
Tom berlindung di balik sofa, terpojok. Saat ada kesempatan, Tom menembak lampu hingga ruangan menjadi gelap gulita. Di tengah kekacauan itu, Tom berhasil menembak kedua pria tersebut dengan tepat. Sayangnya, tidak ada rasa kemenangan. Paul tergeletak sekarat dan tidak sempat mengatakan apa yang sudah Paul ketahui. Tom terpaksa meninggalkan tubuhnya karena tidak ada pilihan lain. Tom tahu tidak ada seorang pun di departemen yang boleh mengetahui apa yang terjadi malam itu, terutama karena Tom sudah dicopot dari tugas lapangan. Saat akhirnya sampai di rumah, pacarnya sudah menunggu dengan wajah cemas sambil menunjuk ke siaran berita. Tom langsung membeku. Insiden itu sudah dilaporkan, dan identitas para korban ditampilkan di televisi. Keterkejutannya semakin bertambah saat Tom menyadari bahwa banyak korban yang tewas adalah petugas polisi yang sedang menyamar. Tom mulai bersiap-siap untuk keluar lagi. Pacarnya berusaha menahannya, mengatakan bahwa semua orang sedang mencarinya, dan Tom tidak boleh mengambil risiko lebih besar. Sebelum Tom sempat pergi, beberapa petugas polisi sudah tiba di depan rumahnya dengan perintah penangkapan. Kemarahan mereka sangat jelas, tapi bukan karena dua petugas yang tewas. Yang membuat mereka murka adalah Tom telah memberikan rekaman CCTV malam kematian Terence kepada Linda. Mereka khawatir jika rekaman itu sampai ke tangan urusan internal, seluruh departemen bisa terseret ke dalam skandal besar yang akan menghancurkan banyak karier. Saat itulah semua benang cerita akhirnya tersambung. Kematian Terence bukanlah kebetulan. Ternyata Terence tidak pernah melaporkan Tom ke urusan internal. Cerita itu hanya karangan rekan-rekan Tom untuk menjauhkannya dari kasus tersebut. Yang sebenarnya terjadi adalah Terence melaporkan Kapten Jack karena menyalahgunakan wewenang dan terlibat korupsi. Setelah laporan itu diajukan, para pejabat senior merencanakan untuk membungkam Terence secara permanen, bahkan jika harus menjebak Tom untuk melindungi diri mereka sendiri. Mendengar kebenaran itu, Tom hancur berkeping-keping, tapi ia berusaha tetap tenang agar mereka tidak menyadari bahwa ia sudah diam-diam melepaskan borgol. Seketika itu juga, Tom menyerang pengemudi. Mobil pun oleng dan akhirnya menabrak kendaraan lain. Ketika Tom sadar kembali, Tom sudah berada di luar rumah terbengkalai yang sama tempat Fremont dan Coates dikubur. Tubuhnya babak belur dan hampir tak bisa digerakkan. Kedua petugas itu berdiri di depannya sambil mengolok-oloknya. Tom menyeret tubuhnya di tanah mencoba melarikan diri, sementara mereka terus mengejek, yakin bahwa Tom sudah kalah dan ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa Tom sudah merencanakan pembalasannya. Saat keduanya mendekat, Tom meraih kapak yang ada di dekat kuburan dan langsung membunuh salah satu dari mereka. Kemudian Tom mengambil pistol dan menembak yang satunya lagi. Sementara itu, Mike, salah satu anak buah Kapten Jack, mendatangi rumah Linda untuk mengambil kembali rekaman CCTV yang diberikan Tom. Setelah mendapatkannya, sifat asli Mike keluar. Mike mencoba menyerang Linda, tapi Tom datang tepat pada waktunya dan menghentikannya. Tom segera menyuruh Linda pergi menyelamatkan diri. Keesokan paginya, Tom pergi ke rumah Kapten Jack, berpura-pura meminta bantuan untuk membersihkan namanya. Jack, yang tidak tahu bahwa Tom sudah menyingkirkan semua anak buahnya, menyambutnya seolah tidak ada masalah apapun. Jack tidak sadar bahwa Jack sedang berjalan masuk ke dalam jebakan. Tom menunjukkan ponsel Mike dan langsung menghadapkannya. Semua bukti kini berada di tangan Tom dan semuanya mengarah ke satu orang. Jack yang memerintahkan pembunuhan Terence dan kemudian berusaha membunuh Tom. Saat Tom mengungkapkan semuanya, sikap percaya diri Jack mulai runtuh. Jack mencoba menenangkan Tom dengan janji-janji kosong bahwa Jack bisa memperbaiki semuanya. Jack bilang Tom adalah orang istimewa baginya, tapi Tom tidak mau mendengar lagi. You man! I watched a good man die. Ketika upaya negosiasi gagal, Jack tiba-tiba menyerang Tom dalam keputusasaan. Setelah bergumul cukup lama, Tom berhasil mengalahkannya. I surrender! Terpojok dan kalah, Jack akhirnya mengaku dan memohon agar Tom menyerahkannya ke urusan internal. Tom tidak percaya, sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Tom memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Sebelum Jack sempat berbicara lebih lanjut, Tom menembaknya. Setelah itu, Tom menghubungi Kapten James dari urusan internal. Tom siap menyerah dan mengungkapkan segalanya. Ketika James tiba, James tidak langsung menangkap Tom. Sebaliknya, James mengakui keberanian Tom yang telah membongkar salah satu jaringan korupsi terbesar di departemen. Pihak atasan sebenarnya sudah lama mengetahui aktivitas Jack, tapi tidak ada yang berani menantangnya. Akhirnya, dibutuhkan seseorang seperti Tom, yang berani melanggar aturan demi menegakkan keadilan yang sebenarnya.